Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi bisihah wal afiyah wal barakah wassalamu fid din wal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha min amri kullihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa wasi' arzaqana wa barik lana umrana wa hayatana wa mamatana wa hasil maqasidana ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna wa tub alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana? Yang kenapa? Belum gede. Ibu-ibu, bapak-bapak deh. 1 tahun gak ketemu Bu ya? Iya. Iya. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim, MC, Ibu Negara, Ibu Bendahara, dan jamaah yang sama-sama mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Materi kita pada siang menjelang sore hari ini adalah amalan di akhir bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Man qara'a fi akhiri jum'atin min Rajaba wal khatibu 'alal mimbari Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa salasina marratan la tanqati'u tarahima min yadihi tilkas sanah. Ibu ya, man qara'a, siapa orang dia membaca di akhir Jumat pada bulan Rajab ketika khatib posisinya masih dalam keadaan khutbah. Khatib dalam keadaan khutbah. Apa sih yang baca? Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Berapa banyak? Salasan wa khamsina, 35. Nih bilangin nih suaminya. Terus nanti ibu-ibu lah, kalau ibu-ibu udah sholat Jumat. Saya nggak punya suami, Ustaz, gimana? Entar dulu belum selesai. Menprotes saja. Iya, nggak punya suami, bilangin suami Ya, enggak. ini maksudnya yang ada. Iya, saya juga tahu itulah. Ah, ya. Nih ya. Bacanya nih jangan diucap. Hah? Kalau diucap itu nanti membatalkan rukun Jumat. Maka sholat Jumatnya batal. Terus bagaimana bacanya? Dalam hati. Dalam hati dulu satu-satu. Iya, itu Bapak yang bisa. Iya, jadi protes dulu. Iya, takut lupa ini. Main protes aja lah. Ya. Nih untuk bapak-bapaknya ya. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, itu doang. Dalam hati. Sambil dengerin khatib baca dalam hati. Nah, ini gitu. Ruas jari kita kan ada 30 kan. Nah, tinggal nambahin 5, berarti 35. Udah tuh. Apa keistimewaannya? La yanqati'ud darahima tilkas sanah. Nanti ketemunya bulan Rajab lain yang akan datang tuh, dia senantiasa megang duit terus. Entah itu uangnya besar kayak atau kecil, yang terpenting dia enggak bakalan kesulitan ekonomi. Ya, bilangin bilangin bang atau mas atau ayah atau abi atau om atau anaknya, ya kan? Ini saya tadi ngaji di akhir Jumat. Berarti kapan nih? Jumat besok. Benar, Jumat besok terakhir. Kalau Jumat yang akan datang kita sudah masuk tanggal 1 Sya'ban kalau nggak salah. Berarti bulan Rajab pas 30, bulan Sya'bannya 30, nanti kita puasanya 29 hari. Asik. Tuh. Kurang Ya. sehari. Kalau bulan Rajabnya genap 30, bulan Sya'bannya 30, berarti kita bulan Ramadannya 29 hari. Tanggal 1
Maret kalau malamnya tuh kalau nggak salah kita udah mulai terawih, nanti tanggal 29-nya hari apa itu? Kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. 30 ya? Ya saya malam Sabtu ya. Ya. Kalau nggak salah saya belum lihat ini lagi. Pokoknya gitu. Kalau memang kita bulan-bulan sebelumnya genap, maka ngitungnya gitu aja. Berarti bulan Ramadannya 29. Ya, itu yang penting nih. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Gampang kan? Ya dalam hati. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Gini aja, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmad. Nah itu pas khatib selesai, itu selesai. Asalnya jangan diucap, dalam hati aja. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah itu bagi laki-laki. Nah sekarang bagi perempuan. Nah jangan lakinya aja disuruh ya. Nah setelah nih bapak-bapaknya selesai sholat Jumat, pulang atau terdengar di masjid sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah langsung dah tuh ibu-ibu sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sempurnakan dengan ba'diyahnya 2 rakaat, duduk langsung ngadep kiblat, yaudah bersilah atau bagaimana, istighfar 3 kali. Itu zikiran biasa itu mah. La ilaha illallah ini sebagai pembackup dari pahala Jumat. La ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Allahumma adzirni minan nar 7 kali. Allahumma antas salam sekali. Nah langsung baca tuh, nyatir untuk diri ibu. Bakal sesuai gak apa-apa. Sebut namanya, seumpama Markona Al-Fatihah. Udah, sekali itu baca. Nah baru baca Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wa la syarikalah sekali. Langsung dah tuh baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sampai 35 kali, ditambah Ya Latif 11 kali, dan terakhirnya Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 7 kali. Udah ibu baca doa dah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Hamid ya Mu'ti ya Mu'id ya Fa'al lima yurid ya Rahim ya Wadud. Abdul ini udah kaya, udah gampang rezekinya ntar insyaallah. Hah? Iya buat ibu ya. Nah ada papan tulis kan nih? Nah iya ya, pelan-pelan nih ya. Nah untuk ibu-ibu nih, biar kalau tiap hari Jumat tuh ya, tiap hari Jumat usahakan qobliyah amal ba'diyahnya dikerjakan. Meskipun gak sholat Jumat, tapi dia punya keistimewaan pahalanya seperti orang melaksanakan sholat tuh. Apalagi besok Jumat terakhir. Jadi kalau bapak-bapaknya saat khatib, ibu-ibunya ketika sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Nah tapi kalau pakai jeda waktu, supaya jeda kerjain sholat zuhurnya jam 1:30, nanti ngamalinnya pas asar. Pas asar setelah sholat asar 4 rakaat. Nah qobliyah dulu 2 rakaat, cuma gak ada ba'diyahnya, langsung tuh amalin. Ahmadur Rasul, Muhammadur Rasul. Nah kalau yang tadi habis johor, nih habis johor, ya nanti pada hari Jumat
Baca seperti zikiran biasa, istighfar 3 kali, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma adirni minan nar 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai sekali. Niat itu. Ya Allah, sehatkanlah badan saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, jamaah saya. Semoga di tahun ini Kau berikan rezeki yang berkah. Al-Fatihah. Nah kan selesai tuh. Waladhdallin. Nah langsung baca Alhamdulillah 33 kali seperti biasa itu mah. Subhanallah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah sebagai pelengkap untuk 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 1 kali kan 100. Baca itu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur 35 kali. Nah karena ibu-ibu nggak sholat Jumat, ya karena memang nggak diwajibkan, ditambah dah tuh ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak 11. Berapa Bu? 11. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah setelah baca 11 langsung baca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. 7 kali. Baca datu doanya Jumat. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Fa'al lima yurid ya Rahimu ya Wadud. Al-Gunini itu kalau perlu pas kata Al-Gunininya meresap dalam hati. Al-Gunini itu artinya apa? Ya Allah cukupkan aku, ya Allah kasih kaya aku. Udah dihalalikan haramika wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika aman siwaka bi rahmatika ya arhamar. Nyeduh kopi dah kalau yang suka ngopi, atau yang suka nyusuk nyusuk, atau yang enggak suka ngopi enggak suka nyusuk, minum dah air putih, minum nyatin biar sehat. Tuh itu insya Allah apa yang terjadi, la yanqati'ud dirhama hatta sanatan. Jadi insya Allah selama tahun ini bahkan tahun depannya lagi, bahkan tahun depan lagi kalau diamalin terus diamalin terus nggak bakalan susah. Pokoknya di kantongnya selalu ada duit. Meskipun 2000 sobek juga, yang penting ada duit. Ini mah ibaratnya, intinya orang tersebut kata Imam Az-Zuhair itu adalah dia nggak bakalan susah. Tuh sebenarnya semuanya udah dikasih oleh Allah, cuma tergantung kita mau ngamalin apa tidak. Ingat Bu, ingat. Nah, tuh itu untuk akhir Jumat. Terus bagaimana amalan pada malam 27 Rajabnya? Berarti jatuhnya pada malam Selasa kalau nggak salah. Hah? Tanggal 27 Rajab. Ya Senin kan? Senin sore. Ah, kan Senin sore nih. Iya kan? Tanggal 27 nih. Hari Senin tuh.
Cuma pas asar. Dan bacanya kapan? Habis isya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Berapa banyak? 100 kali. Tuh. Kalau kita baca itu, kita dikasih kekuatan untuk senantiasa melaksanakan sholat. Kita dikasih kesehatan, dikasih kemudahan rezeki, dikasih panjang umur, agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Satu lagi satu. Apa itu? Ulangin tadi barusan. Yang mana? Baca malam 27. Yang malam 27 Rajabnya ya. Bacanya habis sholat isya. Bisa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, kan suka sering dibaca tuh sama baca selawatan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Itu baca 100 kali. Nah setelah itu baca salawat. Apa salawatnya? Pendek. Baca juga 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu pendek. Paling bentaran. Kita main WA-an sama teman, sama jamaah. Lama main WA-an kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali udah. Nah itu kita dikasih kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Ya, ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling hebat, ibadah yang menjadi tolak ukur ibadah yang lain itu adalah sholat. Nah kalau kita kasih kekuatan sholat, kalau punya duit banyak enak, mau pakaian mukenanya juga bagus, ya. Tapi kalau nggak punya duit, gimana mau beli mukena yang bagus? Nah itu amalannya tuh, ya. Kalau perlu pakai pakaian yang terbaik, yang bagus. Yang mana? Yang malam 27 Rajab. Nah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Itulah gampang, udah sering dibaca, hafal udah. Ya, itu amalan pada malam tanggal 27. Dan kalau kita pengen panjang umur nih Bu, kita pengen panjang, padahal umur udah ditentuin oleh Allah, tapi itu bisa dihapus. Bisa dihapus oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Allah bisa menghapus sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa amalannya? Minimal nih Bu, minimal puasa di bulan Rajab sekali. Para puasa sudah? Alhamdulillah. Tuh nih dia punya keistimewaan nih Bu ya. Ada umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa sampai hidup saking panjang umurnya
Itu sampai hidup di era zaman Nabi Isa. Tuh. Saking panjang umur. Terus kondisi badannya gimana? Sehat, kuat. Nabi Isa penasaran itu kepada umat Nabi Musa. Kenapa kamu sampai seperti ini? Dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Tuh, ternyata dia amalannya senantiasa zikir ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi dia ngasih tahu. Tapi ada amalan yang sangat istimewa yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad. Makanya saya pengen menjadi umat Nabi. Apa? Puasa sekali di bulan Rajab. Tuh. Terus ada yang bilang, Ustaz, itu hadisnya doib, hadisnya maulud. Jangan dengerin. Ya, kita niatnya puasa udah gitu aja. Niatnya puasa sunnah. Kalau memang ragu, ya kita niatin puasa yaumil bid, atau kita puasa Senin, atau kita puasa Kemis. Udah niatin. Insya Allah nih kita disehatkan, dipanjangkan Nah, bukan hanya panjang, tapi diberikan keberkahan. Makanya kan ulama juga bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kita suruh membaca setiap habis sholat 5 waktu, dari awal Rajab sampai akhir itu, sampai bulan Sya'ban bahkan baca Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'bana wa balighni Ramadhan. Tuh. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab. Nah, orang yang berkah ketika dia panjang umur dalam keadaan sehat, seumpama pun dikasih sakit, sakitnya hanya untuk menghapus dosanya. Itu berkah. Ketika Allah kasih banyak rezeki, rezekinya berkah. Untuk apa? Untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Seumpama pun sakit, dia gak bakal mengeluh. Dia merasa semua ini adalah titipan Allah Subhanahu. Intinya hatinya dikasih ketenangan. Tuh. Intinya hati dikasih hidup. Kalau tenang enak, Bu. Ya, enak. Orang nyari hidup supaya bahagia. Untuk memperoleh kebahagiaan, di antara salah satunya adalah hidupnya tenang. Jadi ini puasa minimal sekali kita kerjain, alhamdulillah. Ntar pada malam tanggal 27 Rajab kita baca itu tuh ya, la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id 100 kali, dan selawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 100 kali. Itu Allah kasih kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi derajatnya kalau kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan hati senang. Jadi kalau kita sholat tuh masih ngerutu, sholat dulu, lagi sholat lagi. Nah, itu berarti Allah masih jauh sama dirinya. Tapi kalau udah merasa sholat itu kebutuhan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nikmat yang paling besar itu kalau kita bisa sujud kepada Allah. Kita dikasih emas segede gunung seumpama, tapi itu tidak bisa membawa kenikmatan.
bakal ditanya, emas kamu dapat dari mana dan kamu belanjakan kemana. Tapi kalau kita nikmat sujud kepada Allah, udah aman ya. Dan niatin ibadah jangan kita hitung-hitung. Ibadah jangan anggap aja kita belum pernah ngerjain. Sumpama kita puasa, kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita baca Al-Quran, udah anggap aja setelah kita ngerjain, kita gak pernah ngerjain itu. Kok bisa begitu? Biar kita gak ngitung-ngitung amal kita. Sebab kalau kita ngitung-ngitung masih jauh ya. Kita bisa kedip nih. Dari nimet kedip aja kalau dihitung udah kalah. Orang gara-gara gak bisa kedip, hartanya sampai habis gara-gara supaya bisa kedip doang. Mata kalau melotot kira-kira enak gak Bu? Ya Allah ya. Udah yang gampangnya, mohon maaf ini hitut. Kita gak bisa hitut, Masya Allah, menderita. Perut hawanya kembung aja. Dokter udah nyuntik sini, nyuntik sono, nyuntik sini, masih gak keluar juga. Tuh, itu kalau dicabut dikit dong, nikmat hitut aja. Ya Allah ya. Makanya nikmat supaya itu kita bisa siasati, kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pernah kita kerjakan, amalan yang kita lakukan, jangan pernah kita itu anggap aja udah kita belum pernah ibadah. Kita mulai lagi. Dah, satu lagi nih. Ya. Wallahu ta'ala kataba ala babil jannati anta haram. Nih, waduh serem dah nih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di pintu surga itu, nanti pintu surga ada macam-macam tulisan. Ya. Anta haramun. Kalau perempuan berarti anti haramun. Kamu haram masuk ke situ. Ya Allah. Jadi udah dipasang segel, ada orang, sekelompok orang yang gak boleh masuk surga. Lah, siapa? Al-Dayus, yaitu Dayus. Apa sih Dayus itu? Padayusu huwallazi yarda bil qabihi ala ahlihi. Nih Bu nih. Yaitu adalah orang yang redo, orang yang suka, orang yang biarin al ahlihi atas keluarganya bil qabih apabila melakukan kejelekan. Sumpah begini nih, kita punya anak ya, anak kita nggak sholat kita biarin aja, berarti kita redo terhadap perbuatan dia. Dia nggak bisa ngaji kita biarin aja, itu berarti kita redo dengan perbuatan dia. Seumpama kita punya anak perawan, auratnya auran, ya, kebuka, nggak pakai jilbab, sebut dia pakai baju adiknya, ke atas nggak sampai, ke bawah nggak sampai, ya orang anak kurang bahan betul kata ibu negara mah, ya kurang bahan, bingung. Nah orang anak pakai anak adiknya dipakai. Nah itu orang tuanya, biasa aja. Bahkan orang tuanya bangga, waduh ternyata body anakku seperti gitar Spanyol. Nah, malah dia bangga. Nah orang tersebut Bu, dia rajin ibadah juga, dia rajin sholat juga, itu surga gak bakal mau dimasuki. Nih dalam kitab apa nih?
dalam kitab Qawmiyut Tughyan. Langsung Allah, wallahi itu demi Allah. Kataba ala babil jannati, Allah telah menulis di pintu-pintu surga, anta haramun, kamu haram masuknya. Berarti kalau kata-kata haram ini nggak boleh. Kenapa sih surga itu diharamkan? Ala dayyus, kepada orang yang bersifat dayus. Apa sih dayus itu? Padayusu huwallazi yardha bil qabihi ala ahlihi, yaitu orang yang redo, orang yang gak marah, orang yang acuh, orang yang cuek apabila keluarganya melakukan kemaksiatan. Enggak dinasehatin. Kalau seumpama ibu dinasehatin, orang tersebut atau keluarga kita masih melakukan kesalahan juga, putus. Ya makanya dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dong, pelihara kamu punya diri dari apa? Dari apa, Bu? Nah, naro, dari siksa api neraka. Tuh nyambung kemari. Kalau kita punya keluarga, anak atau empoke atau saudara perempuan nih biasanya zaman sekarang kan lebih bangga mereka itu membuka auratnya. Apalagi zaman sekarang gampang ditonton. Joget atau bikin TikTok. Walaupun dia pakai nih terbungkus nih, ini ibu-ibu nih ya, perhatikan. Ada amal yang gak bakal terputus-putus, yang dalam Al-Quran ajrun ghairu mamnun, pahala kebajikan yang tidak terputus nih. Seperti ibu duduk ngaji di sini, dari ngaji nanti ibu nasihatin keluarganya, itu pahalanya terus, nggak bakal putus-putus. Infak sodako, orang ya seperti saya, mohon maaf, ngajarin begini, bukan ngajarin dah ya, kita sama-sama belajar, itu nggak bakal putus-putus, nyambung terus. Bahkan kita sendiri bingung ketika kita di alam kubur, ini amalan apa ya? Perasaan saya nggak pernah berbuat tuh, kita sendiri nggak tahu. Nah ada juga dosa yang sampai orang tersebut di alam kubur nggak putus-putus. Apa? Perempuan yang suka joget dilihat oleh orang. Nah di TikTok itu banyak tuh. Ibu-ibu kalau saya perhatikan, saya juga jadi lihat juga dah. Ya itu para, ya Allah, joget-joget begitu. Kadang-kadang pakai jilbab apa pakai jilbab, bajunya ketat, tapi bajunya ya kita bingung. Dilihat di depan dia melotot ya kan, di belakang dia nonjol, aduh. Nah itu orang tersebut namanya dosa jariyah. Seumpama pun orang tersebut sudah meninggal, yang namanya di TikTok kan itu sifatnya umum, seluruh dunia, sedunia, internasional. Dilihat lagi oleh orang yang bukan muhrimnya, digebuk lagi. kalau dia udah mati tuh. Iya, dia lagi baru dalam kubur, dilihat lagi, digebuk lagi, dilihat lagi, digebuk lagi. Lah itu baru dosa itu doang. Itu namanya qabihu ghairu majnun. Qabihu ghairu majnun. Qabihu ghairu mamnun. Keburukan yang tidak terputus-putus. Bahkan dia sendiri sempat usul kepada malaikat, demo. Malaikat, apa ini saya dipukulin terus? Perasaan saya punya amal segini doang nih. Tidur enak-enak. Kejelekan yang saya buat. Nah, malaikat, lu joget di TikTok. Ya Allah, tuh kalau kita punya anak perempuan, saya juga sering tuh bilangin anak saya, kebetulan anak gadis,
Ya, kata saya kalau mau bikin konten yang sifatnya pendidikan. Ya, Bu, kalau masalah konten ya biar dapat VV apa tuh namanya ya kan? Kalau memang FVP. iya dah itu kalau memang Allah udah kasih rezeki kita itu dengan sendirinya nanti Allah kasih jalan. Nggak perlu kayak orang gila. Kadang mak-mak nenek-nenek pada Masya Allah, itulah yang dikatakan akhir zaman. Mereka ya kalau saya yakin dah kalau majelis taklim kita mah ini nggak kayak gitu. Kenapa bisa? Ya. Kenapa bisa? nggak bisa apa nggak bisa Ustaz. Ya. Alhamdulillah nggak bisa. Ya, mendingan kita nggak bisa. Mendingan nggak bisa. Ya sebab ya tapi yang jelas lagi-lagi nih ya, lagi-lagi yang dosa ya mohon maaf nih yang dosa kalau suaminya nggak bilangin suaminya. Makanya kadang-kadang kasihan jadi suami Bu. Ya jangan dimarah-marahin dulu. Ya kasihan. Ibu nggak sholat yang nanggung suami. Ibu nggak puasa yang nanggung suami. Ibu nggak pakai aurat, tutup aurat yang nanggung kasihan. Kasihan. Tapi kalau udah dibilangin, Neng atau Po, Beb, ayang Beb, pakai, nah udah dibilangin dia nekat. Nah itu udah di luar, namanya di luar tanggung jawab. Ya, jadi kalau kita pengen punya punya dosa kita juga banyak, malah ditambahin yang kita nggak tahu. Sama juga kita nih, seumpama di berita ada peristiwa orang prostitusi, ya kan? Nah kita omongin tuh sama teman kita, ngapa? Tadi di WA atau di FB itu ada tuh artis melakukan hubungan seksual mana dengan pejabat. Kita ngomong gitu seumpama. Teman kita nimpalin, iya benar. Tadi aku juga lihat. Nah saat itu juga dosa dia ditransfer ke kita. Itu ngomongin begitu doang. Dosanya ditransfer. Amalan kita ngaji, mana ngajinya sambil tidur, ada yang berkipas-kipas, tetap ada pahalanya. Dia aplikasi ke dia. Bagaimana tuh? Rugi. Nah, makanya kalau udah duduk di majelis taklim, udah perbanyak astagfirullah. Biar orang gak pada tahu ya kita baca dalam hati. Biar kita gak ngomongin orang, kita baca. Ayatnya kita hafal aja. Al-Ikhlas kayak biar apa? Biar kita terjaga dari amalan yang bisa menyebabkan tanpa sadar nanti amalan ibadah kita yang udah kita lakukan dipindahin ke orang. Lah orang transfer dunia aja sekarang mah cepet, ya kan? Sembama saya minta sama Bu Haji, tolong kirimin uang nih 500.000. Ustaz, nomornya dong. Hari itu juga langsung itu dunia begitu cepat. Apalagi akhirat yang gak bisa dipandang, kecepatannya lebih daripada 1000. Masya Allah. Lah udah ditransfer sama malaikat. Nih, tuh majelis taklim Maisy ngaji deh, ngomongin artis. Tring. Rugi. Nauzubillah summa nauzu. Al-Fatihah.